Kamu belum memenuhi persyaratan untuk partisipan pada proyek ini. Tapi 3 hari lagi saya akan berusia 18 tahun, Dok. Tuan Nirwana memang pernah bilang, atau proyek ini akan ditutup. Kamu paham? Kalau kamu ikut, kalau kembali pun kamu tidak seperti semula. Artinya, kamu dianggap tidak selamat. Aku paham. Saya harus memberitahu kamu. Setelah proses ini dimulai, kamu dianggap telah menghilang dari dunia ini. Kamu yakin? Tidak ada apapun atau siapapun yang merindukan kamu. Saya beri waktu 3 hari. Kamu Stella Nirwana dari Nirwana Group. Tuan Dewan Nirwana, bisakah Anda ceritakan proyek itu? Apakah sudah berlanjut atau ditunda-tunda saja? Yang pasti saya tidak akan menunda proyek sepenting ini. Sleeping Star adalah teknologi yang akan merevolusi ilmu pengetahuan seperti yang kita kenal saat ini. Betapa ketiga kakak kamu mencintai adik. Kamu ikut serta dalam proyek ini. Mereka tidak akan peduli. Bahkan aku tidak yakin mereka pernah benar-benar mencintai. Aku. Selamat datang di keluarga kami. Bintang kecil yang bersinar. Aku tuh dan mengajariku apa artinya dicintai. Selamat ulang tahun yang ke-16. Nah, 2 tahun lagi kamu akan banyak deh. Tak apa-apa, kamu tetap sayangi papa. Bintang kecilnya. Happy birthday adikku tersayang. Nanti, kalau kamu udah 18 tahun, aku janji, aku akan buat kamu jadi wanita yang paling bahagia di dunia. Kalau ada yang bertanya seperti apa rasanya, seperti mimpi. Tapi ternyata semuanya terlalu indah untuk jadi kenyataan. Anakku. Ini mama menemukan kamu. Seharusnya mama pernah ninggalin kamu. Papa dan mama minta maaf ya. Kami berdua berjanji Stella, apa kamu benci sama aku? Karena aku kembali.
Itu sebabnya kamu dorong aku jatuh dari tangga. Kamu mukain aku. Itu tidak benar, Ma. Itu gak benar. Tadi Luna jatuh sendiri dan aku mencoba untuk menolong Luna. Berani-beraninya ya kamu nyakitin anak mama. Ini bukan yang pertama kalinya juga pada kayak gini. Semenjak dia tinggal di sini, dia cuma bikin masalah dari keluarga kita. Dan ini bakal jadi yang terakhir kalinya. Stella, Luna ini punya masalah jantung. Kamu bisa aja ngebunuh dia, Stella. Stella, kamu benar-benar udah ngecewain kami semua. Terutama aku. Seharusnya kami nggak pernah mengadopsi kamu di rumah ini. Sekarang kamu cepat pergi dari rumah. Pergi! Pergi kamu, Stella. Dengan berat hati, saya mengumumkan kepada teman-teman semuanya bahwa proyek Sleeping Star ini akan saya tunda untuk sementara waktu dikarenakan kurang peserta. Bagi teman-teman yang mendengar pemberitahuan ini, saya mengajak pada semuanya untuk mempertimbangkan kesempatan ini. Ini bukan hanya demi ilmu pengetahuan, tapi demi masa depan keluarga kalian. Terima kasih. Satu hal terakhir, Nona Nirwana. Nirwana Group berterima kasih kepada Anda atas partisipasinya. Mulai hari ini, secara resmi kamu menjadi Star E milik Nirwana Group. Data pribadi Anda akan dijaga sepenuhnya. Jika Anda ingin batalkan dalam waktu 3 hari, Anda harus memberitahu kami. Jika tidak, Anda akan dianggap lenyap untuk sementara dalam dunia ini. Di dalam map ini, ada surat kematian milik Anda. Ini adalah milik Anda. Sebagai bukti, kalau Anda ikut partisipan dalam proyek ini. Kak Dewa, aku akan jadi peserta pertamamu untukmu, untuk keluarga kita. Mungkin ini tak akan pernah cukup membayar semua kebaikan kalian. Tapi setidaknya, ini adalah permulaan. Harusnya itu kamu nggak ikut, kamu tuh di rumah aja. Sambil nungguin jadwal dari dokter kamu untuk kontrol. Aku tuh cuma mau bantu, biar kalian pada gak khawatir. Luna, kamu itu kan adik kita. Jadi wajar lah kalau kita khawatir. Dia ngapain di jalanan sendirian? 3 hari lagi sebelum ulang tahunku yang ke-18. 3 hari lagi sebelum aku berhenti jadi kekecewaan. Waktu itu, gula darahku pasti turun lagi. Stella! Dewa. Kamu kok apa-apa, Luna? Rumah sakit Bang Dewa. Ingat, jantung Luna. Stella nggak beneran sakit kok. Dia pasti cuma acting lagi aja. Mereka nggak peduli lagi. Aku bukan adik mereka. Seperti mereka juga bukan kakakku. Jadi nggak masalah apa yang terjadi padaku. Mungkin aku memang harus menghilang saja. Stella, kamu gak apa-apa kan? Kamu udah buat aku, maksudnya kamu udah buat kita semua ketakutan setengah mati. Stella, kita udah panggil dokter terbaik buat kamu. Kita pastiin kamu baik-baik aja kok, ya? Aku yang salah. Gimana kalau waktu itu kita beneran ninggalin kamu? Seperti yang aku bilang. Bukan salah kalian. Aku yang... Shh, jangan nangis ya. Ya, jangan nangis. Kita di sini. Tentu saja, cuma mimpi. Nona, kamu udah sadar? Ini Bibi bawain sup ayam kesukaan Nona. Dokter bilang kondisi Nun sangat parah. Apa Nun sudah beritahu kakak-kakaknya Nun? Bibi yang harus hubungi mereka. Enggak. Jangan bikin mereka khawatir lagi.
sini. Bener-bener klasik ya. Maksud kamu apa? Kamu mau berbohong? Ya. Saya tuh gak habis pikir ya. Kenapa sih kamu tega banget buat kita semua menderita? Apa maksud kamu? Udah Pak, nggak usah buang waktu ngobrol sama dia. Mending kita ke ruang sebelah, pasti anak kandung kita ada di ruang sebelah. Yuk Pak. Mereka nggak sungguh-sungguh, Non. Nona itu anak mereka. Pasti mereka sayang. Mereka nggak akan mau Non ikut proyek itu. Aku harus menembus semuanya, Bi. Jadi tolong, janji, jaga rahasia aku. Karena ini cuma satu-satunya kesempatan aku, Bi. Bibi. Halo guys, kalau kalian khawatir sama aku, jangan ya. Pokoknya aku nggak akan lewatin kesempatan buat ngobrol sama Little Moonsku. Nih guys, di sini ada mama sama papa aku. Hai. Terus di sini ada kakak-kakak aku. Hai. Lihat deh guys ruangannya. Tuh, bagus banget kan? Tuh. Mereka maksa banget buat ngecek aku. Padahal aku tuh udah bilang kalau aku tuh nggak apa-apa. Kamu itu adik kita. Kita pasti datang lah. Emang kakak macam apa yang tega ninggalin adiknya lagi sakit kayak gini? Kita juga senang. Kita punya alasan buat manjain kamu. Tuh, dengerin tuh. Ih, pokoknya cuma aku yang boleh jadi adiknya mereka. Kan aku udah nyampe nih. Aku udah jemput Stella hari ini, oke? Enak aja, kemarin kan kakak udah. Nah, sekarang giliran aku. Kalian tahu kan, harusnya cuma aku yang boleh. Kasih kesempatan untuk kakak kalian yang buta dong. Ayo pulang bareng aja. Kalian semua bisa jemput aku bareng-bareng. Iya, bener. Kita jemput bareng-bareng aja adik kita satu-satunya. Apa aku dulu cuma pengganti sementara? Sampai mereka menemukan adik mereka yang sebenarnya. Halo? Kita punya peserta. Lima tahun. Akhirnya. Oh iya, namanya siapa? Sesuai peraturan, data diri peserta tidak boleh dibocorkan, tak terkecuali peserta Stel A. Baik. Ya. Pastikan keluarga peserta mendapatkan kompensasi penuh atas apapun yang mereka butuhkan. Bagaimana jika mereka tidak memiliki keluarga atau tanggungan? Apa? Nggak punya keluarga? Terus? Yatim piatu? Oh no, Star. Kita lupa ngecek kondisi Stella. Yuk. Aku juga. Tunggu. Kalian pada mau kemana? Kalian udah gila ya? Adik kandung kalian lagi sakit di sini, terus kalian apa? Kalian mau buang-buang waktu bela-belain gadis yang udah nyakitin adik kandung kalian berkali-kali gitu. Di mana pikiran kalian sih? Aku nggak apa-apa kok, Pak. Biarin aja mereka lihat Stella. Dia kan juga lagi sakit. Nggak boleh gitu dong sayang, mereka itu harus tetap mendahuluin kamu. Hei. Aku tidak pernah menyangka bakal punya keluarga. Tapi sekarang, mungkin aku lebih baik untuk tetap sendirian. Kita udah denger semua yang kamu bilang. Kamu tuh beneran sakit atau sebenarnya kamu pura-pura sakit? Buat ngibulin kita bertiga? Iya. Tidak, tentu saja tidak.
Tidak, bukan seperti itu, Kak. Stella, 12 tahun kami memperlakukan kamu seperti adik kandung. Balasan kamu cuma ini. Kamu cuma bilang lebih baik hidup sendiri. Hah? Tidak begitu, Kak. Kak Dimas, mohon, Kak. Aku tidak bermaksud kayak begitu. Kamu tahu kan isi hatiku? Katakan kalau kamu tahu, Kak. Aku gak yakin lagi sama kamu, Stella. Setelah apa yang kamu bilang tadi. Bahkan, aku gak merasa seperti kenal kamu, Stella. Dimas Stella itu lebih pentingkan keluarganya daripada hidupnya sendiri. Bahkan aku minta maaf. Kalian memang benar. Aku tidak tahu terima kasih. Bapak Dimas Nirwana, akhirnya kami sudah menemukan pendonor kornea mata itu. Dan operasinya akan dilakukan 3 hari ke depan. Beneran, Dok? Hebat! Hari ini keluarga kita benar-benar diberkati. Kita mendapatkan 2 keajaiban dalam 1 hari. Aku tahu hari ini pasti bakal datang. Aku sangat bahagia untuk Kak Dimas. Aku udah gak butuh kamu lagi untuk jadi mataku, Stella. Kak Dimas, jangan takut. Aku akan menjadi matamu. Tapi kan kamu nggak bisa jadi mataku selamanya. Aku tahu. Aku janji akan tiba waktunya kamu bisa melihat tanpa aku. Kita berhasil. Kita bisa menemukan cara untuk kamu tetap bisa melihat tanpa aku. Bolehkah aku meminta satu hal saja? Tentu saja, Nona Stella Nirwana, apapun itu. Tolong donorkan mataku untuk Dimas Nirwana. Itu saja permintaan. Oh, eksperimen pertama kita mendapatkan peserta pertama. Bang Dimas, yuk kita bikin pesta. Boleh. Untuk merayakan proyek pertama kita. Selamat ya buat kalian semua. Mengadakan pesta merayakan kematianku di hari ulang tahunku sendiri. Jika saja mereka ingat itu ulang tahunku, apakah perayaan mereka akan berbeda kalau mereka tahu bintang kecil mereka akan menghilang dari langit malam? Stella bintang kecil, kamu harus datang pestanya ya. Karena proyek ini dinamai dari namamu kan? Ya, aku akan datang. Nun, saudara-saudara Nun diam-diam menyiapkan kejutan ulang tahunnya Nun. Mereka menyayangi Nun. Nona, apa Nona akan tetap Nona tahu? Kamu suka ya sepatu itu? Ini kan sepatu buat Tuan Putri, Kak. Bintang kecil kami adalah seorang putri. Dan di saat usia kamu 18 tahun, kita akan buat sepatu yang sama persis. Untuk Tuan Putri kecil kita. Oke? Ini bukan ukuran sepatuku. Ini bukan ukuran sepatuku. Stella, kamu tuh selalu mengambil apapun yang menjadi milikku. Kak Dewa membuat ini khusus untuk putri kecilnya. Kamu malah mengotorinya. Sayang. Apa kami pernah ngajarin kamu jadi seorang pencuri? Hah? Stella, kamu baru aja menghancurkan hadiah ulang tahun Luna. Aku minta maaf. Kukira sepatu itu untukku. Ya tentu saja. Karena bagimu,
semuanya boleh kamu ambil. Setelah itu kamu hancurkan. Aku seharusnya tidak menggantungkan diri pada janji masa kecil. Tidak ada putri sungguhan. Dan kalaupun ada, aku bukan salah satunya. Kalau Star mau, dia bisa kok ambil sepatunya. Aku gak pantas punya sepatu yang indah. Aku bukan putri siapapun. Oh sayang mama, kamu itu bulan kecil mama. Kalau perlu, mama akan belikan satu toko sepatu putri buat kamu sayang. Iya betul sayang, kamu nggak usah khawatir. Dan kamu Stel, sekarang kamu cepat minta maaf sama Luna karena kamu sudah buat dia menangis dan kamu sudah merusak kejutan hari ulang tahunnya. Cepat minta maaf. Saya minta maaf Luna. Oke, good. Sekarang cepat ambil sepatunya dan kamu gosok sampai bersih. Kamu tahu nggak kalau papa sama mama itu sayang banget sama kamu. Sekarang kamu cepat bilang sama papa, kamu mau apa? Kamu mau bulan atau bintang sekalipun yang jauh di sana, kami akan mengambilkannya untuk kamu. Anak kita tuh pantas mendapatkan yang terbaik ya. Oh iya dong, harus ya sayang ya. Tuan, Nyonya, maaf, biar saya yang bersihkan. Tidak usah, Bi. Biar aku saja yang melakukannya. Cukup. Jangan lakuin itu lagi, oke? Jangan khawatir, Kak. Aku tidak akan jadi beban kalian lebih lama lagi. Makasih ya Kak Dewa. Ini bener-bener persis seperti yang aku mau. Sempurna banget buat pesta nanti. Stella, aku tahu kamu juga pengen sama sepatu ini. Nanti aku akan buatin buat kamu. Biar kalian terlihat kembar. Tidak perlu, Kak Dewa. Terima kasih. Kenapa kamu bisa seegois itu? Pasti karena sejak kecil kamu terlalu dimanjain kan? Makanya kamu jadi egois kayak gitu. Lihat, sejak aku udah pulang, kamu tidak membiarkannya punya apapun sendiri. Tenang saja, Kak Rio. Aku tidak akan pernah membuatmu marah lagi. Ada apa ini dengan kamarku? Kakakku sayang. Akhir-akhir ini aku lagi ngerasa gak enak badan. Dan kakak-kakakku... Maksudnya kakak-kakak kita berpikir aku harusnya gak naik turun tangga dulu. Kamu gak keberatan kan? Kamu jangan lihat kita bertiga seperti itu. Emangnya kamu gak punya rasa peduli sama adik kamu sendiri? Star, harusnya kamu ngerti dong. Adik kamu tuh lagi sakit. Jadi, kamu ngalah dulu ya. Stella, dia butuh bantuanmu. Ini soal kamar doang kok. Tentu. Aku cuma akan mengambil beberapa barang agar tidak mengganggu. Jangan! Maksudnya, tolong ya Kak, aku lebih tenang kalau misalnya semua tetap kayak gini. Biar aku bisa tidur, kalau enggak, aku gak akan bisa tidur dan gak akan pernah bisa sembuh. Lalu aku harus tidur di mana? Sayangnya, udah gak ada kamar yang kosong. Lagian kan kita juga mau prepare buat pesta. Kamar Luna aja dipakai buat nyimpan barang-barang. Jadi untuk sementara waktu, kamu di kamar tamu dulu ya. Tuan Dewa, kamar tamunya banyak barang. Listriknya juga mati. Ya udah sekali bersihkan aja, Bi. Udah, tidak apa-apa, Bi. Aku bisa bertahan sampai Luna sembuh. Beberapa hari saja kok. Makasih ya Kak Stella. Sebentar lagi kamu akan kembali ke jalanan. Tempat kamu yang sebenarnya.
Surprise! Lihat, sempurna kan? Stella, gimana? Masih ada yang kurang nggak? Kalau masih ada yang kurang, kamu bilang aja ke kita ya. Pokoknya kita mau kamu suka banget sama kamarnya. Kakak, aku suka sekali. Stella, kamu ini akan selalu menjadi putri kecil kita. Jadi, jangan biarkan siapapun berkata sebaliknya ya. Makasih banyak ya, Kak. Benar-benar. Aku memang cuma pengalih perhatian sementara. Aku tidak pernah jadi putri mereka. Tapi setidaknya sekarang aku berada di tempat yang seharusnya. Sendirian dalam gelap. Pumpkin? Stella! Stella! Kalau sampai aku menemukan binatang sialan itu, akan kuberikan pelajaran dia. Sudah bikin tangan Luna terluka seperti ini. Pumpkin melakukan itu? Tidak mungkin. Dia tidak pernah berbuat seperti itu sebelumnya. Bukankah begitu, Kak Dewa? Kamu pikir cuma manusia aja yang bisa berubah? Hewan juga bisa berubah! Lebih baik kita menyingkirkan hal-hal yang menyedihkan daripada nanti jadi begini. Lihat tangannya Luna, luka kan? Kamu benar. Kita, makhluk yang menyedihkan ini, memang harus tetap bersama. Rio, kamu gak apa-apa? Apa yang terjadi, Rio? Pumpkin? Di mana kamu? Darah apa ini? Kamu satu-satunya teman aku, Pumpkin. Jangan tinggalkan aku. Pumpkin! Pumpkin, bangun, Pumpkin! Pumpkin! Stella? Stella? Kakakku yang perasa, kamu suka kan hadiah ulang tahun dari aku? Walaupun ulang tahun kamu masih 2 hari lagi, tapi aku udah gak sabar nunggu. Kamu yang membunuh Pumpkin! Stella! Dia yang melakukannya! Dia yang membunuh Pumpkin! Kamu dengar gak? Luna bilang bukan dia. Lagian juga dia lebih banyak jujur dibandingkan kamu. Ya udah, nanti kita berikan pumpkin yang baru buat kamu. Udah, cukup. Ini udah malam. Lebih baik kita semua masuk ke rumah. Istirahat. Besok kita ada pesta. Ayo masuk. Stella? Ini bukan rumahku lagi kan, Kak Dimas? Kak Dewa berpikir, seharusnya kamu mempunyai teman untuk menemanimu kalau kami tidak di rumah dan menjagamu sampai kami kembali. Pumpkin kecil untuk bintang kecil kita. Seperti dongeng ya. Janji ya, kamu gak akan ninggalin aku, oke?
Seharusnya aku jangan terlalu keras padanya. Kamu nggak pantas ngelakuin kejahatan itu, Rio. Aku minta maaf, Bang. Maafkan aku, Bang. Sekali lagi kamu nyentuh dia, saya akan beri kamu pelajaran, Rio. Kamu jangan khawatir ya, Bangkit. Aku akan menyusulmu 1 hari lagi. Adewa, aku harus ngomong sesuatu. Stella! Stella! Mimpi lagi. Mimpi kakak-kakakku ada di sebelahku. Indah sekali. Kamu nggak lagi mimpi kok. Enggak, untuk kali ini enggak. Semalam itu kamu pingsan. Dan itu benar-benar bikin kami khawatir sama kamu. Please, jangan bikin kami takut kayak gitu lagi ya. Kamu pikir, kamu bakal ninggalin kami selamanya. Aku minta maaf, Stella. Tolong maafkan aku ya. Maafkan aku. Stella, kamu udah meninggal? Kami nggak lupa kan? Kalian ingat? Ya bagaimana mungkin kita bisa lupa dengan pesta kita sendiri. Lucu sekali kan. Kamu harus datang ya. Untuk merayakan peluncuran proyek Sleeping Star besok. Datang ya. Kamu adalah bintang kami. Tentu saja. Pesta perpisahanku. Oh iya. Star. Kemarin kami nemuin ini di samping kamu pas waktu pingsan. Dan makam itu maksudnya apa ya? Permisi Tuan, Dada Luna sakit lagi. Pergilah, urus dia. Kamu gak usah khawatir ya. Besok kita bakal berikan pumpkin kecil baru buat kamu. Tentu, besok. Saat itu tiba, aku sudah tak akan lagi ada di sini. Tak ada yang perlu khawatir tentangku lagi. Atau takut aku akan mengalahkan Luna. Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk datang merayakan proyek Sleeping Star. Suatu kehormatan membagikan momen ini bersama keluarga kami. Semua ini berkat peserta pertama kami yang memilih untuk merahasiakan identitasnya. Dan hari ini kita juga merayakan karena keluarga kita utuh kembali. Saat kita menemukan putri dan adik kecil kita yang telah lama hilang. Untuk merayakan itu, keluarga Nirwana memutuskan untuk menamai ulang proyek ini. Dari Sleeping Star Project menjadi Sleeping Moon Project. Setidaknya, mereka akan selalu punya bulan terang untuk menuntun mereka pulang. Hati-hati ya, ini sangat panas. Si Dimas itu beneran buta atau cuma pura-pura biar keren? Keren, biar aku buktiin sama kalian. Dia tuh cuma pecundang. Kak Dimas, boleh tolong ambilin aku makan nggak? Aku masih nggak enak badan. Iya Luna, sebentar ya. Luna, apa kamu yakin ingin melakukan itu ke saudara kamu sendiri? Dia bahkan nggak bisa menatap aku. Menyedihkan banget. Stella, sebentar ya. Iya Kak. Kak Dimas, awas! Stella! Kak Dimas, Stella, bagaimana bisa kamu menyakiti saudara kamu sendiri? Aku cuma minta dia untuk membantuku. Apa kamu seiri itu sama aku? Iri? Tidak. Aku hanya berusaha melindunginya dari piring yang panas itu. Kamu mendorongnya.
Karena dia setuju untuk mengganti nama proyek ini kan? Kami semua mendengarnya. Bener kan? Cukup! Cukup! Ini masih pesta kan? Udah, lupain aja. Kak Dimas, kamu tahu kan Kak, aku tidak akan pernah menyakitimu Kak. Aku kecewa sama kamu, Stella. Aku kecewa sama kamu, Stella. Stella, kamu gak apa-apa, Stella? Aku gak apa-apa kok, Kak. Maaf kita jadi jatuh. Seharusnya aku ada di sampingmu, Kak. Karena aku kan matamu. Stella, gak apa-apa. Kadang kita harus jatuh, bukan berarti kita harus gagal, Stella. Kita ini manusia. Pasti kita bisa bangkit lagi, kan? Stella. Maaf, aku gak bermaksud, Stella. Astaga, gula darahku. Aku butuh obatku. Kami gak akan tertipu dengan trik jahat kamu lagi, Stella. Setelah besok, Kak Dimas akan tahu siapa diri kamu yang sebenarnya. Aku akan menyingkirkan kamu untuk selamanya. Kamu bukan saudara perempuanku. Luna. Stella, aku ini adik kamu. Kenapa kamu tega kayak gini? Luna, udah. Stella, kok kamu jadi cemburuan begitu sih? Gak ada sopan santunnya. Bagaimana bisa, Stella? Aku pikir kamu sudah berubah. Ternyata masih kekanak-kanakan. Tolong carikan aku obat. Aku sakit. Kamu punya penyakit apa? Hah? Penyakit yang kurang perhatian? Iya. Atau karena kamu tahu Luna punya penyakit jantung, terus kamu pura-pura sakit gitu? Kasihan tuh nggak? Stella, aku maafin kamu kok, Kak. Enggak sayang. Udah cukup. Kamu nggak perlu lakuin apa-apa buat dia ya. Simpan tenaga kamu. Stella, cepat lakukan sesuatu. Rio, cari obatnya Rio! Ya aku pikir dia berbohong. Lagian juga kita pasti tahu kalau dia emang sakit atau enggaknya. Terus kalau dia jujur kita percaya gitu. Stella. Stella, kasihan sekali kamu. Apa kamu akan menjerit kesakitan seperti Pumpkin waktu kamu mati nanti? Pembunuh! Aku akan membunuhmu! Kak! Luna, Stella yang melakukannya. Dia yang ingin membunuh Luna. Kak, tolong jauhin aku dari dia, Kak. Kalau enggak pasti dia masih ingin menyakitiku. Kamu pikir mereka akan tetap mencintaimu kalau tahu siapa dirimu sebenarnya? Iya, setelah semua kebohonganmu, mereka tetap tutup mata. Mereka terlalu buta oleh cinta untukmu. Sini kamu. Kamu denger baik-baik ya. Sekali lagi kamu berani menyentuh dan menyakiti putri saya nggak akan segan-segan dan saya akan buat perhitungan sama kamu. Kok tega banget sih jadi manusia? Masih untung kamu tuh kita undang. Tapi dia tidak seperti yang kalian lihat. Bahkan aku gak kenal sama kamu. Siapa kamu? Iya, kau memang benar. Karena mulai detik ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Papa, memang tidak bisa dimaafkan. Tapi kita masih punya cara buat maafin adik kita, kan? Iya, aku bisa memaafkannya, Kak.
Kalau Luna juga bisa maafin dia, kita semua juga bisa maafin kamu. Tapi mungkin Luna lagi bingung. Ntar lagi juga sadar kok. Benar-benar, aku bukan bagian dari keluarga ini. Lebih baik seperti ini saja. Jangan bilang kamu serius, Stella. Aku serius. Aku hanya bisa bilang terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Aku memang tidak bisa membalas kalian. Jadi yang bisa aku katakan hanya terima kasih. Ini yang kamu mau kan? Oke. Kamu dengar kan? Sekarang kamu pergi dan jangan pernah kembali lagi. Aku gak akan kembali, Karyo. Aku janji selamat tinggal selamanya. Seperti yang kuduga, pesta perpisahan yang sempurna untukku. Beberapa jam lagi ulang tahunku. Setidaknya sebentar lagi hidup menyedihkan ini akan berakhir. Kita biarin dia pergi gitu aja. Dewa! Itu keinginan dia, Dimas. Anda juga baik lagi kok. Papa nggak seharusnya ngomong gitu sama Stella, Pak. Dia nggak punya alasan buat kembali lagi di sini. Aku tahu apa yang dia rasain. Sendirian kayak aku, Pak. Udah nggak apa-apa, is okay. Biarin dia pergi. Dia itu butuh seseorang yang sangat kuat. Bukan untuk menaklukkan dia, tapi untuk menahan dan melindungi dia. Itulah cara keluarga Nirwana. Maaf Pak, waktunya foto keluarga ya. Selamat ulang tahun. Nun, ayo bang. Non, Bibi buatkan kue ulang tahun untuk Non. Cicipi sedikit ya. Makan ya. Sedikit. Itulah darah kamu. Tapi, makasih. Tapi, aku gak pantas menerima semua ini. Aku tarik semua tabunganku hari ini. Terima ya. Bibi gak pantas terima ini, Non. Udah gak butuh ini lagi, Bi. Bibi inget kan, dan gak ada lagi yang bisa, dan gak ada lagi yang pantas buat nerima uang ini selain Bibi. Orang tua kita udah pernah sama sekali ke sini. Ini tuh markas kami bertiga. Dulu cuma anak laki-laki yang boleh ke sini. Tapi untuk kamu ada pengecualian, Little Star. Kak Dimas, itu apa? Ini kotak pesan rahasia kita. Kayak bajak laut, tapi isinya semua rahasia markas kita. Warna pink untuk star kita. Aku pikir kita bisa memulai sesuatu yang baru. Kadang menakutkan gabung dengan keluarga baru. Jadi ya semoga ini bisa membantu. Ya, kita bisa nulis apapun, terutama hal-hal yang gak kita bisa omongin secara langsung. Dan warna kertasnya akan nentuin siapa yang nulis dan siapa yang butuh sedikit cinta atau cahaya dari kita. Boleh nulis harapan juga, Kak. Mimpi, hal-hal yang pengen kita jadi nyata juga boleh. Little Star, kakakmu ini akan selalu melindungimu, percaya padamu, dan bantu wujudkan mimpimu. Bahkan aku gak kenal sama kamu. Siapa kamu?
Little Star, terima kasih sudah datang ke keluarga kami dan membantuku bisa melihat dunia yang penuh warna. Aku tahu hari ini pasti bakal datang. Aku sangat bahagia untuk Adi. Little Star, kamu akan selalu jadi putri kecil paling berharga di keluarga kami. Apapun yang kamu butuh, kami akan beri. Kalau tidak, siap-siap saja. Kenapa kamu bisa seegois itu? Kita dulu cuma anak kecil. Tapi bodohnya aku berpikir bahwa semua ini akan bertahan. Semua ini akan tetap sama saja. Aku berpikir akan tetap menjadi putri kecil mereka. Tapi ini bukan dongeng. Tak akan ada yang mengingatku. Jadi, aku akan meninggalkan ini bersama semua kenangan yang mulai perlahan memudar. Maaf Pak, waktunya foto keluarga ya. Tunggu. Ini kan foto keluarga. Harusnya kan kita nunggu Star dulu. Kenapa? Aku ini kan anak kandung kalian. Bukannya dia sendiri yang bilang kalau dia nggak pengen jadi bagian dari keluarga kita. Ingat kan, Kak? Luna, mungkin kamu darah daging kami. Tapi bukan berarti kita ngabaikan Stella sebagai anggota keluarga. Benar kan, Pak? Mah? Kalian ingat dulu, Stella selalu ingin foto keluarga bersama. Tapi di antara kita semua, gak ada yang bisa buka mata bersama kan? Saat dia berusia 18 tahun nanti, kita pasti... Tunggu sebentar. Sekarang tanggal berapa? Ini hari Valentine, 14 Februari. Astaga, pantesan aja dia sedih. Ini kan hari ulang tahun dia. Kita melupakannya. Aku harus cari dia. Selamat ya Luna, semuanya berjalan lancar sesuai rencanamu. Tentu saja. Dia bahkan gak punya peluang buat ngelawan aku. Kau tidak khawatir, mereka akan tahu kalau mereka mengadopsi anak kandungnya sendiri. Kalaupun mereka tahu, kerusakan juga udah terjadi. Gimana? Ketemu Stella? Kita udah cari semua ruangan, gak ada Stella. Selamat datang di keluarga kami, bintang kecil yang bersinar. Aku berharap keluargaku tak lagi menderita dalam kegelapanku. Aku tak bisa jadi bintang kecil mereka. Cahayaku tak pernah cukup. Mungkin di tempat gelap yang baru ini, aku akhirnya bisa bersinar cukup terang. Bi Resti! Bi! Ini kamar kenapa nggak dibersihkan? Lampunya kenapa rusak? Star takut gelap, Bi. Non Stella bilang listriknya nggak perlu diperbaiki karena Non Stella sudah nggak takut gelap. Kak Dimas, Kak Dewa, Kak Dimas, Kak Rio. Kamu nggak apa-apa, Tar. Kami di sini kok. Jangan takut ya. Maksudnya apa, Bi? Stella gak takut gelap, maksudnya apa, Bi? Dia sudah tidak takut gelap lagi semenjak dikurung di gudang. Gudang? Gudang? Sini! Luna bilang, kamu ngajak Luna ke sini terus kamu mau kunciin dia di dalam.
Begitu lelucon kamu buat menyambut adik kamu, iya? Mana aku, Ma? Aku tidak akan pernah melakukan itu. Kenapa sih kamu selalu berbohong, Stella? Kamu tuh seharusnya belajar berbagi perhatian ke adik kamu sendiri. Ma, Jangan, Ma! Ma! Ma, bukain, Ma, tolong jangan. Seandainya Tuan dan Nyonya tidak mengurung Non Stella selama 5 jam, kalian itu benar-benar jahat. Saya yang udah ngizinin semuanya, Bi. Semua salah saya. Memang benar kami udah terlalu keras sama dia dan kami sudah benar-benar melupakan dia. Kita harus cari dia. Kita cari Stella. Kita harus cari dia gimana? Handphonenya mati terus kita ngacaknya gimana? Berisi tahu kan dia kemana? Dia sudah pergi. Kalau saja kalian memperlakukan Non Stella dengan baik, mungkin Non Stella masih ada di sini. Dia tidak akan pernah kembali. Seandainya Tuan dan Nyonya memperlakukan dia dengan baik. Terus apa yang bisa kita lakukan, Bi? Kita hanya bisa berharap. Dia pasti sangat marah sama kita. Dimas, besok kamu kan harus operasi. Sebaiknya kamu istirahat ya, biar kami aja yang khawatir. Ya sayang. Hadiah terbaik untuk ulang tahun Star adalah matamu yang sembuh. Agar kamu bisa ngelihat dia ketika dia pulang nanti. Iya, dia pernah bilang padaku kalau dia ingin mendonorkan korneanya untukmu. Aku lebih baik hidup dalam kegelapan daripada harus melihat dunia dengan mata bintang kecil kita. Tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Ini untukmu, Little Star. Dengan mata baru ini, aku akan menemukanmu. Papa. Mama. Rio. Dokter, terima kasih banyak. Tidak usah berterima kasih kepada saya, tapi berterima kasihlah kepada pendonornya. Saya akan mengirim surat kepada pendonor saya. Dan aku mengirimnya ke Gusang. Supaya dia tahu. Kak Dimas! Kak Dimas, mata kamu sembuh, Kak. Maaf, Stella mana ya? Kenapa dia belum datang untuk pemeriksaan lanjutan? Pemeriksaan lanjutan buat apa ya, Dok? Adik kamu menderita hipoglikemia bawaan yang cukup parah. Dan itu bisa menyebabkan shock dan juga kematian. Maksud kamu apa? Kamu mau berbohong? Ya? Saya tuh nggak habis pikir ya. Kenapa sih kamu tega banget buat kita semua menderita? Apa maksud kamu? Gak usah buang waktu ngobrol sama dia. Mending kita ke ruang sebelah. Pasti anak kandung kita ada di ruang sebelah. Yuk, Pak. Kamu tuh beneran sakit atau sebenarnya kamu pura-pura sakit buat ngibulin kita bertiga? Ya. Hah? Tidak bukan seperti itu, Kak. Apa yang sudah kita lakukan? Kak Dimas. Kak Dimas jangan takut ya. Aku akan selalu jadi matamu. Mungkin kalau aku menuliskannya dalam huruf Braille, semua keinginanku akan terkabul.
Aku sudah menuliskannya ratusan sebelumnya, tapi tidak dalam huruf Braille. Ratusan, Stel. Ya, ratusan permintaan. Aku ingin kamu bisa melihat lagi, Kak. Dan aku akan taruh tulisan ini di loteng rumah kita. Loteng. Kakak-kakakku tersayang, aku sudah lama menunggu. Kakak-kakakku tersayang, aku sudah lama menunggu. Dulu dia selalu bilang dia ingin mengisi kotak ini dengan mimpi-mimpinya untuk kita semua. Aku ditinggalkan di panti asuhan saat masih bayi. Jadi aku tumbuh dengan keyakinan kalau aku tak akan pernah punya keluarga. Semua ini terasa terlalu indah untuk jadi nyata. Seperti mimpi yang jadi kenyataan. Selamat datang di keluarga kami, bintang kecil yang bersinar. Dia harus kembali. Aku harus melihatnya lagi. Aku harus lihat matanya dan bilang, kita semua menyesal. Apa tuh Dimas? Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Dia benar-benar. Coba kau lihat. Coba kau lihat. Di sini tertulis tanggal kematiannya 11 Februari. Saat itu dia masih bersama kita. Dia masih hidup. Dia baru menghilang saat hari ulang tahunnya. 14 Februari. Gimana mungkin dia punya sertifikat kematian ini yang sudah memprediksi kepergian dia, tapi tanggalnya salah? Nggak mungkin. Kecuali sertifikatnya palsu. Palsu. Untuk membalas apa yang sudah kita lakukan selama ini sama dia. Dia bercanda. Biriste! 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 Biresti, di mana dia sebenarnya? Biresti, di mana? Semua sudah terlambat. Non Stella sudah membuat keputusan. Hah? Maksudnya apa, Bi? Non Stella menitipkan ini pada Bibi. Dan Non Stella bilang ini boleh diputar pada keadaan keluarga sedang darurat. Dan sekarang
Saya rasa ini saatnya. Mama, Papa, Kak Rio, Kak Dimas, dan Kak Dewa. Ini mungkin terakhir kalinya kalian akan mendengar suaraku. Saat kalian menonton video ini, aku sudah tidak ada lagi. Aku mohon kalian jangan cariku ya. Tapi aku ragu kalian akan mencariku setelah semua rasa sakit yang kubuat. Yang ku inginkan hanya mencintai kalian seperti keluargaku sendiri. Tapi ternyata aku cuma bisa membuat kalian menderita. Tapi ketahuilah, aku sangat mencintai kalian. Dan aku selalu percaya kalau kalian juga sama mencintaiku. Benar kan? Dulu kalian menjemputku dari panti asuhan dan menarikku keluar dari kegelapan. Selamat datang di keluarga kami. Bintang kecil yang bersinar. Kalian memberiku rumah dan mengajariku apa itu cinta. 12 tahun yang paling bahagia dalam hidupku habiskan bersama kalian. Kalian membuatku merasa seperti bagian dari keluarga ini. Membuatku seperti mimpi yang menjadi nyata. Atau dongeng yang sering kalian ceritakan bergantian untukku. Ingat kata-kata. Happy birthday sayangnya. 2 tahun lagi kamu akan beranjak dewasa. Tapi di mata papa, kamu tetap sayangnya papa. Bintang kecilnya papa. Happy birthday sayang. Tapi nggak ada yang namanya dongeng. Mungkin bukan untukku. Aku bukan putri. Bahkan bukan anak kalian. Ayah benar. Aku memang bukan siapa-siapa. Selamat tinggal mama. Selamat tinggal papa. Terima kasih. Kalian sudah memberiku rumah yang hangat. Aku sungguh berharap yang terbaik untuk kalian semua. Bersama putri kalian yang sesungguhnya. Sekarang, waktunya untuk aku bangun. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya bintang kecil itu akan kembali. Kita harus beliin dia pemimpin baru. Seperti janji kita dulu. Sekarang, kita tunggu kabar Rio soal rekaman CCTV papa. Luna melamar Stella. Bang, kalian harus lihat ini. Pertama, aku singkirkan si kucing sialan ini.
lalu aku singkirkan pemiliknya. Abis itu, akulah penguasa rumah ini. Dia monster. Akan kubunuh dia. Seperti dia membunuh Pumpkin. Gaun ini jauh lebih cocok di badan aku daripada di badan Stella, si maling itu. Luna! Kalian? Lepasin gaun milik Star sekarang! Jangan berani-beraninya kamu sentuh apapun barang milik Stella! Aku... Ada apa ini? Selama ini lu udah menyakiti Stella! Dia meminta Stella, bahkan menuduhnya atas semua hal buruk! Dan yang lebih parahnya lagi, dia membunuh papi dengan tangannya sendiri! Dia sepenjahat kamu! Apa benar itu? Bagaimana mungkin aku menyakiti kakakku sendiri? Aku sayang sama dia, dan Pumpkin, aku juga nangis waktu dia mati. Diam! Mulut kamu itu cuma penuh kebohongan. Selama 2 tahun, kamu selalu menuduh Stella atas semua hal buruk yang terjadi! Semuanya terekam di CCTV papa. Your game is over. Nah, really. Anak jahat kamu! Stella kabur ke anak kamu. Dia nggak mungkin pergi kalau kita nggak percaya sama kebohongan kamu. Kenapa kalian peduli sama Stella? Aku ini anak kandung kalian sebenarnya. Tutup mulut kamu ya. Kamu sama sekali bukan anak saya. Bener. Aku ini bukan anak kalian. Bener. Aku ini bukan anak kalian. Apa maksud kamu? Jelasnya waktu kamu kembali ke keluarga ini, kamu bawa surat bukti DNA-nya kan? Itu maksudnya apa? Nggak bawa. Aku curi. Apa? Aku bilang aku mencurinya dari panti asuhan. Di mana anak saya sekarang? Aku perlu eja hurufnya satu persatu ya. Oke deh. S T A R. Jahat kamu, jahat! Keji! Benar-benar gak punya hati kamu! Butuh orang kecil untuk menghasilkan orang yang keji juga. Kenapa cuma Stella yang bisa dapat kesenangan? Tapi itu dulu. Kalau sekarang, dia udah mati kan? Karena kamu membunuhnya! Bukan aku, tapi kalian. Kalian semuanya. Tutup mulut kamu! Tutup ya! Jangan ngeliatin aku kayak gitu. Yang harus kalian percaya itu Stella. Putri kandung kalian yang udah kalian rawat selama 10 tahun. Daripada aku, orang asing yang baru datang. Cuma karena selembar kertas, kalian bisa dengan mudahnya buang dia. Serius? Apa kalian sebodoh itu? Lepasin! Mama, Papa, aku ini keluarga Nirwana. Bulan terang kalian. Bukan! Kami cuma punya satu putri. Bintang kami. Dan sekarang kamu pergi. Dan jangan pernah kembali lagi sini. Bawa dia pergi! Lepasin aku! Permisi Mas, atas nama Bapak Dewa. Aku rasa pantas bacanya kamu deh, Mas.
Halo orang tidak dikenal. Terima kasih banyak karena telah membantuku melihat lagi. Rasanya luar biasa. Seperti tirai yang terbuka, mengubah kegelapan jadi cahaya. Kamu yang melakukannya. Walaupun aku nggak tahu apa yang kamu alami dan kenapa kamu memutuskan menaruhkan korneamu. Ini berarti surat buat pendonorku. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Tertanda Stella S. Nirwana. Alias donor A. Aku gak bisa lihat pakai matanya. Aku gak bisa. Aku gak bisa. Dia belum mati. Kita pasti nemuin dia. Aku janji. Sudah 3 bulan berlalu dan masih belum ada tanda-tanda keberadaan putri keluarga Nirwana yang hilang. Keluarga Nirwana yang hilang. Stella, hati-hati! Nanti kamu jatuh. Ntar kamu gak bisa ikut proyek Sleeping Star. Katanya kamu mau ikut jadi partisipan. Stella! Bilang sama saya, siapa partisipannya? Siapa Star A itu? Jangan! Adik perempuan saya ada di dalam kan? Iya. Bintang kecil kalian di sana. Stella! Kalau kita buka kapsulnya, dia pasti meninggal. Dia pernah bilang, ini memang kemauan dia. Kenapa semua ini? Berapa lama proses ini berlangsung? Kalian baru bisa menemuinya setelah 30 tahun. Selamat datang di keluarga kami, bintang kecil yang bersinar.
Bella, Star. Star. Star, gimana perasaan kamu? Kita semua kangen sama kamu. Terima kasih Tuan. Ini suatu kehormatan. Tapi maaf, kalian siapa ya? Ya sudah, permisi.